Hai, saya Irene Sartika, peserta Latsar CPNS KDO Delan Samarinda, Angkatan 17, nomor daftar hadir 16. Dalam video kali ini, saya menyoal tentang etika publik sebagai bagian dari aneka ASN unggul. Etika penting bagi ASN, sebab masyarakat menempatkan ekspektasi yang tinggi terhadap ASN tentang perilaku dan moralnya. Selain itu, umum bagi manusia untuk tahu apa yang baik dan benar, namun tidak selalu melakukan yang benar. Bahkan di atas sesuatu yang benar, masih ada yang lebih benar. Kemudian, ASN juga perlu kerangka tujuan, agar mendorong upaya mewujudnya tujuan itu dengan konsisten sesuai dengan fungsinya dalam pelayanan publik. Dan yang jelas, pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Nah, perlu bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara etika dan moral. Moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan etika merupakan refleksi atas baik dan buruk, benar atau salah, dan apa yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan sesuatu yang baik dan benar. Rigor tahun 90 mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Mari kita lanjutkan tentang etika publik. Etika publik berperan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik bertujuan untuk menjamin integritas pejabat dalam pelayanan publik, maka akan selalu berurusan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika publik memprioritaskan pada cara bagaimana supaya niat baik membawa implikasi praktis, maka harus didukung oleh institusi yang adil. Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai sebuah sistem penilaian, yaitu penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu. Juga mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Sebagai pembedanya, kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada pula kode etik profesi, dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diterapkan dan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Nah, untuk mendukung kode etik profesi, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, yaitu yang menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi etika publik. Pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik yang merupakan tujuan. Poinnya adalah ketersediaan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Pemerintah berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat dan kehidupan damai. Kebijakan publik harus terumus jelas dalam prioritas, program, metode, dan tujuan dana publik. Terakhir, tujuan harus mengandung transparansi, yang kemudian mengandung moral bahwa ada kejelasan hukum dan akuntabilitasnya. Dimensi kedua yaitu modalitas atau sarana. Dengan rincian, merupakan syarat yang memungkinkan tercapainya tujuan. Meliputi sistem dan prinsip-prinsip perorganisasian pelayanan dengan membangun institusi yang adil. Mengandung 2 pola normatif. Yang pertama yaitu mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas, serta keadilan, dan kesetaraan di depan umum. Yang kedua yaitu tatanan harus mengikuti pola timbal balik, tidak memihak, dan ada transparansi. Dimensi ketiga adalah dimensi tindakan, yaitu pencerminan integritas publik, di mana penjabat publik memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas publik dengan orientasi situasi dan paham akan permasalahan.
Dimensi ini ditandai juga dengan sikap responsif terhadap harapan, keluhan, protes, kritik, persetujuan, dan penolakan. Tindakan didukung dengan nilai keutamaan yang memiliki faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari diri pelaku, sehingga tindakan bisa diramalkan dan kebaikan bisa diandalkan. Terakhir, institusi yang baik menjamin stabilitas tindakan dari luar diri perilaku. Sifat ini berkembang bersamaan dengan habitus. Pembentukan moral adalah dengan niat baik yang didukung oleh lingkungan dan pengalaman yang menyediakan infrastruktur etika berupa sarana yang mendorong dan memberi sanksi bagi yang melanggar norma-norma dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga ialah menyadari bahwa jabatan publik adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ciri ASN beretika antara lain, ASN melakukan sesuatu yang baik bukan dengan dorongan dari luar atau aturan yang mengikat, melainkan ada dorongan dari dalam untuk menjadikan dirinya sendiri baik sebagai sebuah kebutuhan. ASN tidak menyalahgunakan kewenangan untuk menindas orang lain. ASN punya pengendalian diri terhadap godaan atas hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai positif. ASN senantiasa mengutamakan kewajiban dibanding keinginan sendiri, dan ASN wajib punya kemampuan untuk menimbang arah tindakan agar tepat secara teknis dan baik menurut nilai moral. Semakin tinggi tingkat kesadaran moral, semakin peduli pula pada kesejahteraan bersama yang diukur dari kemampuan menghadapi dilema moral. Etika publik adalah jalan untuk mengimbangi melemahnya nilai-nilai etika dan krisis kepercayaan terhadap pejabat publik dan upaya untuk mencapai good governance. Demikian pembahasan saya hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.